Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Areski, NIM 22015271015. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara dalam membuat laporan arus kas. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Andri Indrawan selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Adapun langkah pertama dalam membuat laporan arus kas, yang pertama adalah membuat laporan neraca tahun 2011 sampai 2012, di mana akunnya aktiva lancar, ada kas pada tahun 2011 sebesar 153.000, 2012 sebesar 297.000, selisih antara tahun 2011 sampai 2012 adalah 144.000, merupakan angka yang akan dianalisis dalam laporan arus kas. Kemudian piutang dagang pada tahun 2011 sebesar 117.000, pada tahun 2012 sebesar 159.000, mengalami kenaikan sebesar 42.000. Persediaan sebesar 180.000 pada tahun 2011, pada tahun 2012 sebesar 150.000, mengalami penurunan sebesar 30.000. Piutang dagang persediaan masuk dalam aktivitas operasional. Kemudian perlengkapan pada tahun 2011 sebesar 27.000, pada tahun 2012 sebesar 18.000, mengalami penurunan sebesar 9.000, termasuk aktivitas operasional. Total aktiva lancar pada tahun 2011 adalah 477.000, pada tahun 2012 624.000, selisihnya yaitu 147.000. Aktiva tetap terdiri dari aset tetap pada tahun 2011 sebesar 1.050.000, pada tahun 2012 sebesar 1.260.000, mengalami kenaikan sebesar 210.000, termasuk aktivitas investasi. Akumulasi penyusutan pada tahun 2011 sebesar 375.000, 2012 sebesar 450.000, mengalami kenaikan sebesar 75.000, termasuk aktivitas operasional. Hak paten pada tahun 2011 sebesar 174.000, pada tahun 2012 sebesar 153.000, mengalami penurunan sebesar 21.000, termasuk dalam aktivitas operasional. Total aktiva tetap pada tahun 2011 adalah sebesar 849.000, pada tahun 2012 sebesar 963.000. Selisihnya adalah 114.000. Total aktiva dari aktiva lancar dan aktiva tetap pada tahun 2011 sebesar 1.326.000, pada tahun 2012 sebesar 1.587.000. Selisihnya yaitu 261.000. Kemudian hutang jangka pendek atau lancar, utang dagang pada tahun 2011 sebesar 168.000, 2012 sebesar 153.000, mengalami penurunan sebesar 15.000, termasuk dalam aktivitas operasional. Accurate liabilities pada tahun 2011 sebesar 42.000, 2012 sebesar 60.000, mengalami kenaikan sebesar 18.000, termasuk dalam aktivitas operasional. Total dari hutang lancar pada tahun 2011 yaitu 210.000, dan pada tahun 2012 adalah 213.000. Selisihnya sebesar 3.000. Hutang jangka panjang, PSL bayar jangka panjang pada tahun 2011 sebesar 450.000, 2012 tidak ada, selisihnya 450.000, mengalami penurunan, termasuk dalam aktivitas pendanaan. Total hutang jangka panjang yaitu 450.000. Ekuitas modal saham preferen pada tahun 2011 belum ada. Pada tahun 2012 sebesar 525.000,
selisihnya 525.000 mengalami kenaikan, masuk dalam aktivitas pendanaan. Modal saham biasa pada tahun 2011 sebesar 600.000, pada tahun 2012 sebesar 600.000. Premium saham preferen pada tahun 2011 belum ada, pada tahun 2012 sebesar 120.000, mengalami kenaikan sebesar 120.000, termasuk dalam aktivitas pendanaan. Saldo laba pada tahun 2011 sebesar 66.000, pada tahun 2012 sebesar 129.000, mengalami kenaikan sebesar 63.000. Total dari ekuitas yaitu pada tahun 2011 adalah 666.000. Pada tahun 2012 sebesar 1.374.000, selisihnya adalah 708.000. Total pasifah pada tahun 2011 1.326.000, pada tahun 2012 sebesar 1.587.000, selisihnya 261.000. Informasi tambahan, terdapat dividen sebesar 138.000 termasuk dalam aktivitas pendanaan. Kemudian langkah kedua yaitu laporan laba rugi pada tahun 2012, di mana penjualannya sebesar 1.980.000, neto penjualan sebesar 1.980.000, harga pokok penjualan sebesar 1.089.000, laba kotor sebesar 891.000. Adapun biaya operasi, beban operasi sebesar 690.000, total biaya operasi sebesar 690.000, laba bersih sebesar 201.000. Langkah selanjutnya adalah menentukan laporan arus kas tahun 2012. Aktivitas operasional laba 2012 sebesar 200.000. Penambahan terdiri dari penyusutan aset tetap sebesar 75.000, hak paten sebesar 21.000, penurunan persediaan sebesar 30.000, penurunan perlengkapan sebesar 9.000, kenaikan accurate liabilities sebesar 18.000. Adapun pengurangan, yang pertama kenaikan piutang sebesar 42.000, min 42.000, penurunan utang dagang sebesar min 15.000, arus kas aktivitas operasional keseluruhan sebesar 297.000. Kemudian aktivitas investasi, penambahan tidak ada, pengurangan pembelian aset tetap sebesar min 210.000. Arus kas aktivitas investasi sebesar min 210.000. Aktivitas pendanaan atau pembiayaan, penambahan modal saham preferen sebesar 525.000, premium saham preferen sebesar 120.000, pengurangan pembayaran dividen sebesar min 138.000, pelunasan wesel sebesar min 450.000, arus kas aktivitas pembiayaan totalnya adalah sebesar 57.000. Penambahan kas sebesar 144.000, saldo akhir kas 2011 atau saldo awal 2012 sebesar 153.000, saldo kas 2012 itu sebesar 297.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas yang diberikan mengenai menganalisis laporan arus kas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.